Tren operasi plastik untuk mempercantik wajah semakin diminati publik figur bahkan artis Indonesia. Artis-artis yang kebanyakan adalah kaum hawa bahkan terang-terangan membagikan kisah operasi plastik mereka beserta perkembangan hasilnya. Dokter estetik Tan Yuanita pun buka suara mengenai tren ini. Menurutnya, operasi plastik bukan termasuk dalam kondisi medis. Operasi plastik adalah keinginan pasien untuk memperbaiki bentuk wajahnya. Tidak ada orang yang diwajibkan dalam tanda khusus untuk menjadi operasi, jadi lebih keinginan masing-masing saja. Bahwa sekarang penampilan sangat-sangat penting, kata Dokter Tan. Mengapa operasi plastik makin ngetren, apa efek sampingnya, dan bagaimana hukumnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Muhammad Taufik, pengasuh Majelis Taklim Darul Hikmah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Masya Andi. Allah Ustadz, terkait lagi-lagi fenomena ada banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk tampil rupawan maupun cantik dengan operasi plastik. Terkadang ada juga yang sudah cantik dan tampan tapi ingin tampil lebih cantik lagi. Menurut Ustadz Taufik, mengapa demikian? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama kita lihat fenomena ini ya karena secara alamiah orang itu kan ingin tampil sempurna. Jadi wajar sebetulnya dari sisi keinginan. Dan ini kemudian difasilitasi dengan teknologinya ada. Nah, yang minusnya tidak dipandu dengan hukum syariat. Ketika hidup tidak menjadikan akidah dan syariah sebagai landasan, ya apa yang disenangi akan dilakukan. Prinsipnya sih seperti itu. Bahkan sebetulnya bukan hanya ingin cantik ya. Kita lihat juga bahkan ada operasi berulang kali ingin tampilannya seperti monster sehingga dipasangi macam-macam itu jadi jelek akhirnya. Ya karena tadi hawa nafsu manusia ditambah memang apa yang Allah larang itu kan kadang menjanjikan sesuatu dibikin oleh setan itu terlihat indah begitu. Itu mungkin Ustaz. Baik, Ustadz, dan juga pada tren operasi plastik tidak lepas dari pengaruh influencer serta perkembangan visual digital dalam kapitalisme. Menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Ya itu termasuk ya apa yang didengar tiap hari, yang diiklankan, termasuk definisi cantik itu sendiri kan harus putih ya, mulus, ramping dan sebagainya. Itu ya terpengaruh dari iklan-iklan itu. Jadi industri memang ya. Beberapa hari lalu itu lewat di satu apa di ada iklan di pinggir jalan itu ada itu sulam alis ya. Dan harganya kan mahal itu. Saya lihat harganya sulam alis 850.000. Ya apa klop ya antara netizen iklan ya kemudian ada eh, pemasukan dari sisi bisnisnya ada di situ. Gitu. Sudah seperti pakaian ya Ustadz, ada disulam, nanti lama-lama dirajut, bahkan mungkin dibordir ya Ustadz. Dan Ya bisa jadi. Nanti bisa di print ya alisnya. standar kecantikan di Indonesia pun terkadang menuntut seseorang untuk tampil yang tadi Ustadz sampaikan sempurna. Mulai harus tinggi, hidung mancung, kulit putih, mata bulat, dagu runcing, dan masih banyak istilah-istilah lainnya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Nggih. Ya itu di tiap negara mungkin berbeda ya. Kalau kita dulu itu sering mendengar apa ungkapan-ungkapan misalnya eh, bahunya seperti belarak nyempal misalnya apa se-
detisnya seperti apa padi yang sedang bunting. Nah, itu kan standar dulu. Kalau standar sekarang itu ya yang suka yang kurus-kurus itu. Sehingga ini sekali lagi dibentuk memang oleh apa eh, tren yang ada di masyarakat. Gaya rambut dan sebagainya itu kan tren-tren itu. Sekali lagi itu terjadi ya karena tidak dikawal ya, didasari dengan Islam. Kehidupan kalau nggak diatur dengan Islam kan begitu. Apa yang ngetren itulah yang dijadikan sebagai tuntunan. Sementara Allah sendiri di dalam hadis di dalam Al-Qur'an kan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu yang bertakwa. Rasulullah katakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memperhatikan kepada bentuk kalian dan harta kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah kepada hati kalian dan amal kalian. Nah, ini kadang kita ini lebih memperhatikan, mencari keridhaan makhluk supaya orang senang. Tahu hukumnya tepat tidak nanti itu urusan belakangan. Sehingga yang penting itu gimana lah supaya pantas dilihat orang. Sementara yang lebih pantas kita pikirkan mestinya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala itu senang enggak dengan apa yang kita lakukan. Hati kita dan amal kita itu mestinya yang perlu kalau ada operasi menambal hati yang luka misalnya itu yang penting itu. Seperti itu Ustaz. Baik Ustadz, jadi operasi yang lebih penting itu menambal hati gitu ya, saat hati-hati yang bisa jadi sekuler, tamak, rakus, Ya, dan lain sebagainya gitu ya Ustadz. itu lebih parah itu. Oh itu. Karena nanti di akhirat itu tidak akan diterima itu. Ya, apa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat. Ya, harta anak-anak itu tidak akan manfaat. Termasuk hasil operasi plastik itu tidak manfaat. Cantik, ganteng tidak manfaat itu. Kecuali yang datang dengan membawa hati yang bersih, yang selamat, selamat dari kekufuran, kemunafikan, maka itu yang akan selamat. Sehingga mestinya perhatian umat itu ke arah situ. Kalau ini dibimbing dengan Islam, insya Allah begitulah. Baik, Oke, Ustaz. ya. Dan terakhir Ustadz, tren operasi plastik yang semakin menjamur, apakah fenomena ini sebetulnya boleh dalam Islam Ustadz? Oke, kalau masalah hukum ya perlu ditafsil ya, dirinci operasi plastik dalam hal apa. Ya, misalnya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu ya menyinggung sedikit tentang ini. Jadi prinsipnya pertama kalau operasi itu untuk pengobatan, ya, pengobatan ya misalnya ada bekas luka ya di muka bekas kecelakaan, kemudian penyok mukanya, ya, kemudian mukanya didempul dengan operasi plastik ya enggak apa-apa kalau itu. Atau yang kedua cacat misalnya bibirnya bolong atau sumbing misalnya, nah itu diperbolehkan itu. Tetapi ketika operasi ini tidak ada cacat, tidak ada apa-apa, ya sekedar ingin mengubah ciptaan Allah Ta'ala, ingin apa namanya, ya tadi tampilannya supaya berbeda, maka ini yang para ulama memandangnya sebagai keharaman. Ya, jadi kalau memang ada cacat atau ada apa silahkan operasi plastik atau bekas luka bakar atau apa mengembalikan ke kondisi semula maka boleh ya boleh seperti itu. Di kitabnya Syekh Abdul Karim Zaidan itu ada juga pembahasan ini ya.
Prinsipnya itu untuk berobat atau mengembalikan kondisi semula. Kalau mengobati kemudian jadi ingin tambah cantik, enggak apa-apa karena ikut di dalam kondisi ingin berobat tadi. Ini untuk operasi muka. Kalau operasi-operasi di daerah yang lain ya, misalnya ada keperawanan itu kayaknya enggak masuk, enggak masuk. Ya, karena apa? Ya itu enggak ngaruh kepada apa-apa orang keperawanan enggak dilihat orang lain. Yang kedua operasinya itu mesti harus ya alatnya dibongkar sementara aurat besar itu tidak boleh dilihat kecuali ada kondisi darurat ya. Kecuali yang mungkin yang mengoperasi itu suaminya sendiri mungkin masih bisa diinikan kalau keperawanan tadi. Nah, di samping itu ada operasi plastik tujuannya untuk nyamar ya, untuk mengambil identitas orang lain ini juga haram. Jadi yang boleh itu sekedar tadi mengembalikan ke bentuk asal atau mengobati supaya normal itu. Itu Ustaz. Sebetulnya bukan hanya operasi plastik ya, hal yang lebih apa namanya? Lebih ringan dari operasi plastik, misalnya nyambung rambut, itu para ulama juga melarang. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, la'anallahul wasilata wal mustausilah. Allah melaknat al-wasilah, yakni wanita yang menyambung rambut. Jadi bukan operasi, rambutnya mungkin misalnya sedikit ya disambung. Kemudian mustausilah, mustausilah itu yang minta disambung. Jadi penyambungnya yakni dokter atau apa istilahnya yang ngobati dari ya. Nyambung rambutnya itu dilaknat Rasulullah. Kemudian yang kedua yakni yang minta disambungkan. Nah, para ahli fikih ketika memahami hadis ini memang ada yang boleh ya nyambung rambut itu. Yakni kalau nyambungnya bukan dengan rambut manusia, pertama itu, jadi disambung dengan rumput Jepang misalnya, atau apa misalnya, yang itu bukan rambut manusia. Dan yang kedua syaratnya itu tidak najis. Nah, yang ketiga itu bagi wanita yang bersuami dan itu diizinkan suaminya, masih boleh itu. Jadi bukan dengan rambut manusia, barangnya tidak najis. Yang ketiga, izin suami. Karena ini dianggap masuk dalam kategori berhias untuk suami. Nah, selain itu tidak boleh. Itu kan Ustaz. Ya. Baik, jazakallah Ustadz untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Mantap. baik bagi kaum hawa maupun kaum pria yang ingin memoles rupanya bisa tadi mengikuti panduan Ustadz Taufik. Jazakallah sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Enggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.